warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadir lagi di AirPods Ramapati Podcast yang kali ini saya Lia Hidayat akan menemani pemirsa dengan narasumber hebat yang hari ini sudah ada di studio kita. Kita sudah ada di episode ke-16 ya. Jadi Pojok UMKM ini memang ingin mengenalkan UMKM yang ada di Kota Pasuruan tuh apa aja sih gitu kan. Kalau misalnya cuma tahu kebanyakan memang mamin ya, makanan, minuman gitu ya. Tapi hari ini berbeda, kita bakal bahas soal kerajinan. Ini Lia nggak tahu kenapa tiba-tiba inget sama kata-kata yang sempat diucapkan oleh Pak Ridwan Kamil ya, arsitek dan juga politisi di Indonesia yang waktu itu bilang pekerjaan yang menarik, yang patut disyukuri itu adalah hobi yang dibayar, ya kan? Jadi kita ngerasa kayak nggak kerja sih, ini hobi aja tapi dibayar gitu. Benarkah ini adalah hobi yang dibayar? Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Mas Dias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa lihat di studio kita, ini sudah ada barang-barang unik. Nah ya, pokoknya unik banget sih. Ini dijual kok, tenang aja. Bukan cuma sekedar pajangan ya, karena cantik begini. Iya, kenapa Lia bilang berbeda? Kita bersama dengan UMKM Art Dias Gallery, betul ya Mas? Betul. Oke. Uniknya, dulunya Mas Dias ini merupakan seorang perbankan. Kemudian ya udah deh fokus ke apa namanya keras gini aja deh, kerajinan gini aja, gitu ya Mas? Iya. Oke, kita kenalan dulu sama Mas Dias ya. Gimana nih Mas? Kenapa tiba-tiba bikin ini? Katanya seorang perbankan gitu ya? Iya, kalau diambil dari itunya emang saya tuh murtad, Mbak. Murtad dari pekerjaan ya? Dari jurusan saya, pendidikan saya tuh Teknik Pertanian Universitas Brawijaya. Oke. Teknik pertanian. Teknik Pertanian, kemudian lulus ke perbankan. Selama 6 tahun. Murtad yang pertama. Iya. Oke. Kayak gitu. Kemudian akhirnya ini karena memang benar saya lebih dari hobi ya. Saya senang kreativitas kayak gitu. Dari apa namanya? Cari-cari hal yang baru yang belum pernah ada sebelumnya seperti itu sih. Sejauh ini enjoy ya Mas ya kayaknya. Sangat enjoy. Sangat enjoy itu ya. Kalau nggak enjoy nggak akan merelakan pekerjaan begitu saja gitu ya. Dan apa sih yang menginspirasi Mas Dias nih? Ya udah bikin kerajinan kayak gini deh gitu. Sebenarnya mulanya kayak apa? Ada temen sih waktu itu dia temen SMA, dia domisili di Bali, namanya Santi. Dia tuh WA ke itu BBM atau WA Mas Jan. Jadi kasih tahu ya coba download Pinterest. Aplikasi Pinterest itu ya aplikasi itu yang mencuci otak saya. Kayak gitu. Ya apa ya kayak di Pasuruan kok belum ada seperti itu yang bikin produk yang ya notabene simple tapi lucu kayak gitu. Unik-unik gitu ya. Karena di Pasuruan kan sendiri kan mebelan terus furnitur itu aja sih. Itu sih kalau di Bali udah banyak ya. Gitu. Itu mulai dari temen gitu dari ya. Temen, Oke, gitu. Sampai akhirnya bikin sendiri. Tapi kayaknya tadi Mas Dias juga nyepil ceritanya itu panjang banget. Panjang banget. Awalnya, tapi kalau yang kakaknya Mas Dias tadi ya, yang di Cepu itu ya? Di Cepu itu. Itu kerajinan juga? Kerajinan. Oke. Beliaunya udah besar Mbak, udah turun-temurun dari orang tuanya kayak itu. Oh gitu. Dia bikin kayak gitu. Oh, dia udah distributor besar lah sebenarnya. Dia sempet kirim ke Magelang, ke mana, ke Blitar. Jadi lebih ke furniture aja ya? Dia kerajinan. Kerajinan juga? Ya, dia kerajinan. Oh kerajinan? Bukan furniture. Oh oke. Jadi di sana tuh kalau di sini kan bukir kayak apa namanya sentra mebel. Kalau di sana tuh ada namanya desanya Desa Batokan, dusun Desa Batokan. Oke. Dusunnya Dusun Bandar, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro. Oh, jadi di sana tuh kayak sentranya. Sentranya itu. Jadi satu jalan itu full bikin kerajinan kayak tempat aqua. Cuman bahannya emang dari jati, Mbak. Oh, dari jati gitu. semuanya. Kayak tempat aqua, tempat tisu, lampu, dan lain sebagainya. Lebih banyak kayak kayu jati. Kayu jati, kayak gitu. Satu lagi sih menariknya kalau Mas Dias ini katanya memproduksi ini lebih memilih memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, ini kan juga otomatis yang dibutuhkan juga bukan cuman ide aja, tapi kerja keras juga ya. Kalau idenya nggak bagus, nggak cemerlang,
barang-barang bekasnya nggak bisa kelihatan cantik dong, Ya. ya kan? Nah, kemarin nih katanya sudah mendapatkan penghargaan Inovasi Rekakarsa Cipta 2023, itu kategori masyarakat umum. Itu gimana ceritanya Mas? Apa produknya waktu itu? Ceritanya itu saya bikin ini mobil-mobilan ini Mbak, kayak gini. Oke, mobil-mobilan. Ini dari limbah kayu pinus bekas palet kayak gitu. Bekas palet. Bekas palet ya. Saya bikin awal mulanya itu gini. Jadi kalau di tetangga sekitar saya yang anak-anak kecil itu kan seringnya zaman sekarang tuh kan main HP kayak gitu Mbak. Main HP terus akhirnya saya bikin nih mobil-mobilan kayak gini. Nah ini maksud saya, tujuan saya tuh biar anak-anak itu teralihkan untuk main mobil-mobilan, kembali ke zaman dulu lah kayak gitu, seperti itu. Saya tujuan utamanya sih itu. Oke. Kalau sebelumnya ya bikin rak dinding dan lain sebagainya sih. Oh gitu. Kayak Itu gitu. Mas Dias kerjakan sendiri ya? Masih kerjakan sendiri. Oh. Saya dirjen Mbak, direktur ijen. Direktur ijen ya. Semuanya Dirjen. dari kulak kayu, dari proses pembuatan, finishing sampai saya jual sendiri, masih sendiri. Tapi akhirnya kalau misalnya semuanya pertamanya tuh dilakuin sendiri, kita punya rasa puas sendiri gitu loh ya. Ya. Kalau sudah menghasilkan sesuatu kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan tuh, wah ini sih emang. Ya akhirnya kita tahu bagaimana itu prosesnya tuh dari awal, kita pembelian bahan, pemotongan sampai finishing kita tahu. Step-stepnya Desainnya sudah tahu. pun Mas dia sendiri. Masih sendiri. Oke. Kayak gitu. Semuanya ya sebenarnya tuh nggak bagus juga sih Mbak, untuk kita sebagai pengusaha itu nggak bagus juga. Semuanya dikerjakan sendiri gitu ya. Itu nggak bagus. Harusnya tuh udah didelegasikan. Betul. Insya Allah di 2024 ini kemarin ini sudah bisa kita delegasikan ke orang lain nih yang motong body truknya itu. Terus kalau yang lainnya masih saya kerjakan sendiri. Cuman step-stepnya kita sudah tahu, tinggal kita nanti sistemnya lebih ke kolaborasi sih Mbak. Kalau karyawan belum sanggup Mbak, masih kolaborasi. Jadi kalau ini nggak bisa bikin seperti ini nggak, seperti itu. Misalnya buat aksesorisnya atau rodanya seperti itu. Di situ sih. Oke, jadi produknya tuh ini nih pemirsa ya, ini yang yang akhirnya menjadikan Art Dias ini untuk mendapatkan penghargaan Inovasi Rekakarsa Cipta 2023 kategori masyarakat umum. Ini ya Mas ya. Oke, bagus sih. Jadi ingat masa kecil loh. Dan di sini banyak ya teman-teman, kalau misalnya bisa lihat ada lampu, ada jam. Nanti deh kita kulik satu persatu manakah yang best seller juga nih barangkali. Oh iya Mbak, kalau yang mobil-mobilan ini kemarin juga membawa saya bisa pameran di Brilliant Planner di Jakarta. Oh iya. Jadi lolos seleksi di Jakarta itu yang ini. Jadi saya kirim barangnya ke Jakarta buat dikurasi, diseleksi, kemudian alhamdulillahnya lolos ya. Di tanggal awal Desember kemarin. Saya ke baru Jakarta. Banget ya. Pameran. Alhamdulillah ya. Bisa Bagus jalan-jalan ya. gitu. Iya betul. Tuh, dari sebuah hobi akhirnya bisa jalan-jalan sampai ke Jakarta juga ya. Nah, kita kenalan dulu sama produk-produknya ya, kalau gitu ya Mas ya. Produk dari Art Dias nih apa aja nih? Yang pertama itu yang besar ini awal apa ya istilahnya, produk identitas saya itu yang ini dari jam pelek ini. Waktu itu saya pernah pelatihan di UPT Bukir, di UPT Kayu di Bukir sana. Di Bukir. Jadi saya waktu itu hari Sabtu, jadi ada orang yang bawa pickup itu, membawa sisa-sisa potongan kayak gitu Pak, diambil. Waktu itu tak tanya, Pak ini mau dipakai apa sisa-sisa kayunya nih? Ternyata dibuat kayu bakar, karena beliaunya punya usaha tahu, membuat tahu. Terus akhirnya saya ambil salah satu kayunya yang ya mungkin ukuran segini lah. Saya ambil, saya bawa pulang. Kayu ini kayu TPK Mbak. TPK itu kayu perhutani. Jadi kayu perhutani. Jadi kayu jati yang istimewa, bisa dikatakan betul. Kalau di Indonesia sendiri kan kalau jatinya itu memang top lah, nomor satu, bisa dikatakan nomor satu dunia itu.
kalau dijadikan kayu bakar kan nyaman. Iya. Kayak gitu. Sayang Sayang gitu ya. sekali. Kalau kayu sengon bolehlah kalau sengon. Oke, Kalau jadi jati sini aja deh gitu. jangan. Kayak gitu. Jadi saya ini bahan kayunya jati ini dari teman mebel yang sering kali saya gratis, Mbak. Oh gitu ya. Jadi saya dipanggil ada teman-teman, Mas ini limbah sisa-sisa potongan ini banyak Mas, ini daripada mengganggu di workshop, sampean bawa aja ya, seperti itulah, lebih ke seperti itu, nggak bawa pulang kayak gitu, dibikinlah seperti ini. Kalau peleknya sendiri ada di Pasuruan, kan ada di pasar Persatuan ya, banyak banget limbah-limbah ini limbah Kenapa bisa logam kepikiran gitu. langsung bikin jam gitu, Mas? Ya cari-cari ide aja Mbak di Pinterest itu kan. Mau bikin apa pokoknya ada di Pinterest itu, mencuci otak banget itu. Inspirasinya kebanyakan datang dari sana gitu ya. Oke. Berarti memang Mas Dias lebih memilih untuk memanfaatkan barang-barang bekas gitu ya, buat diolah ya. Barang diolah. Nih, salah satu yang juga nilai plusnya adalah mengurangi limbah gitu ya, limbah-limbah yang udah nggak kepake gitu, tapi diolah lagi jadi cantik kayak gini dan ada nilai jualnya gitu ya. Setelah jam dinding, ada lampu ini. Ini apa namanya istilahnya, batok ya, atau tempat lampunya itu dari lampu sepeda. Oh iya benar. Sepeda ontel. Makanya aku kayak familiar ya, kayak sepeda gitu. Ya sepeda ontel. Coba kita kombinasikan. Ini bisa disetting tinggi rendahnya itu bisa disetting karena. Oke, ini pemirsa bisa lihat ya tuh. Ya. Itu. Jadi kayak lampu belajar gitu nggak sih Mas? Bisa digunakan lampu belajar atau sekedar hiasan aja itu bisa seperti itu. Gitu sih. Oh, ini namanya lampu meja fleksi. Ada fleksi, karena fleksibel. Gitu. Dia bisa dinaikkan, turunkan kayak gitu. Oke. Ya. Kemudian ada kalau yang mobil-mobil kayak gini. Yang ini apa dulu, tuh? Pak. Ini namanya. Bagus tuh. Ini namanya diorama. Diorama ini diorama kayak miniatur kayak miniatur gitu. Cuman ini karena contohnya di Pinterest tuh rumah-rumah di Eropa ya Mbak ya. Iya. Kayak asing ya gitu. Kayak rumah-rumah Eropa kayak gitu. Semuanya ini bekas Mbak. Sebenarnya pakunya baru. Kenapa bisa kelihatan kayak gitu ya? Karena kita rendam di air. Saya rendam di air, gitu. jadi kayak ada biar berkarat, biar dia kelihatan lama kayak kelihatan gitu. lawas gitu ya. Gitu. Yang potongan-potongan kayu dari sisa-sisa itu kita kumpulkan, kita nggak buang begitu saja, dijadiin seperti ini. Teman-teman yang suka kayak ala-ala vintage gitu ya, ini kayaknya cocok nih buat hiasan di rumah. Ini kan kayu gitu, dimakan rayap ya. gitu. Justru saya punya produk Mbak, cuman nggak dibawa ini, cuman di Instagram ada. Saya kerjasama dengan Rayap. Kerjasama dengan Rayap tuh gimana? Jadi saya bikin jam dinding, tadi satu papan gitu jamnya. Papannya itu saya tanam di tanah. Oh, biar? Biar dimakan rayap. Oh, tapi jadi lebih jangan lama-lama. Nanti nggak jadi kelihatan cantik nanti hilang seperti itu. Jadi kita coba secara ditabrakan lah. Yang sebelumnya musuhnya kayu itu rayap, coba kita bekerjasama dengan rayap gitu. Kerjasamanya enak ya, nggak usah dibayar tuh rayap. Justru rayapnya juga seneng gitu ya. Gitu. Oh, oke. Ini bagus loh ya, teman-teman. Ini juga dijual ya Mas ya? Dijual, semuanya dijual. Semuanya dijual. Ini berat loh ternyata. Nih hiasannya nih ya, buat hiasan di rumah. Jadi teman-teman yang suka gaya-gaya vintage gitu loh kayaknya ya. Ya ini kemarin waktu pameran di Brilliant Planner, hari kedua habis Mbak. Yang kayak gini nih? Padahal pamerannya itu 4 hari. Oke. Ya terus akhirnya saya telepon istri di rumah untuk nyiapin bahan-bahan. Tadi sebenarnya saya punya bahan-bahan, masih stok bahan masih banyak, tapi masih mentahan, belum diwarnai kayak gini. Kirim ke Jakarta, itu sehari nyampe. Pakai next day, post next day itu saya sampai hotel jam 9 malam itu tak kerjain sampai setengah 2 malam. Wow. Kayak gitu. Lanjut di boot itu saya masih kerjain ini. Justru
orang-orang kalau saya Tertariknya. mau ngerjain itu di booth itu malah interest sendiri. Betul. Dia pengunjung tuh mau lihat-lihat, mau bikin apa sih kayak gitu. Iya betul. Jadi tahu prosesnya juga Iya, betul. Orang-orang yang di situ tuh tahu gitu loh. Oke, ini bagus nih. Oke, kita taruh lagi. Mana lagi nih yang mau dikenalin sama pemirsa nih? Ya kayak gini lah. Ini kayak semacam apa nih? Robot Itu, ya? bukan robot nama. Apa ya namanya? Ya. Kayak apa sih yang boneka kayu itu? Apa Danbo. Oh iya Danbo ya? Ya Danbo kalau ya nggak salah tahu. Danbo, gitu. Ini sebenarnya Boneka waktu pandemi Mbak. Waktu pandemi. Jadi inspirasinya itu dulu kan kita nggak boleh keluar kan kemana-mana. Terus saya bikin tulisan-tulisan ini hashtag gitu, jaga jarak gitu. Terus gitu. hashtag pakai Iya, masker. iya, Itu kita lebih ke mensosialisasikan apa yang ada di pikiran kita seperti itu. Ada hashtag lucu, hashtag daripada dicekel polisi, kayak gitu lah. Seperti itu bisa menyuarakan pendapat dengan cara yang unik ya. Cara yang unik. Iya. Jadi ini bisa dibongkar pasang. Bisa dibongkar Bisa pasang. dibongkar pasang ini. Semuanya bisa dibongkar pasang. Jadi Oh, untuk iya. mainan. Jadi iya, bisa dicat juga. Nanti next lah kita bikin bisnis itu ini nanti terpisah, termasuk catnya, kuasnya nanti. Jadi Tapi boleh nggak sih gitu misalnya ada yang request ke Mas Dias gitu, Mas boleh dibikinkan produk kayak gini dong, gitu bisa? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Customer itu lebih custom Mbak. Lebih custom. Lebih customable. Pengen dibuatkan apa? Pengen gitu. dibuatkan apa itu bisa, kayak gitu. Oke. Selain Danbo, lagi. Itu ada. Ini ada. Namanya jam meja. Jam meja ya. Jam meja, Jam ya. beker kalau orang bilang dulu. Nggak bisa berdiri tapi. Nggak bisa iya sih. Dan ini katanya juga dari kayu bekas ya Mas dari ya? flooring. Dari Bekas flooring. Oke. Flooring. Ini ya. Lantai Simple kayu. gitu loh. Kelihatan simpel gitu. Oke, terus apa lagi nih? Nah, ini bisa jadi souvenir nih. Kunci. Gantungan kunci. Bisa dijadikan souvenir nih. Biasanya saya waktu pameran di Pasuruan beberapa kali event di Pasuruan kayak Apexi terus MTG kemarin. Jadi saya nyediain cat gitu Mbak. Jadi anak-anak kecil atau orang dewasa itu kita mau. Ini sendiri. Jadi masih mentah ini kalau mau diwarnai atau dilukis sendiri boleh kayak gitu. Oke, sesuai keinginan sendiri. Lebih ini sih jadi wadah kreatif akhirnya ya. Oke, gantungan kunci. Cocok loh buat souvenir acara apa gitu misalnya ya. Dan kalau yang ini mobil-mobilan gitu ya. Oke, ini kelihatan macam-macam. Ini yang sistemnya tergandeng Mbak itu namanya. Iya, tergandeng. Tergandeng. Yang punya anak cowok, adik juga coba beli ini aja daripada HP-an. Ini illegal logging. Wah, sampai sana ya illegal logging. Ya, gitu. Oke, ini bagus sih. Ini dump truck. Tadi ada namanya sendiri Mbak. Jadi ini yang single namanya dump truck kayak gitu. Jadi kita bisa mainkan. Kemarin waktu di Jakarta lucu Mbak, ada lucu. Ada mungkin seusianya Mbaknya mungkin. Jadi mau dikasihkan siapa Kak? Tanya gitu kan. Mau dipakai sendiri. Loh, pakai sendiri. Iya. Nanti tak taruh meja kerjaku Mas, kayak gitu. Terus nanti kalau stres aku mainan mobil-mobil kayak gini. Betul. Kayak gitu. Jadi bukan cuma buat anak-anak, saking bosennya, saking gimana. Stresnya juga ya. Pekerjaan di Jakarta butuh mainan kayak gitu. Betul. Tapi juga bagus loh untuk pajangan di meja kerja gitu misalnya, itu juga bagus estetik gitu. Emang kenapa lebih milih truk Mbak? Jadi ada alasan sendiri. Kalau truk kan kita bisa mainkan ya, misalnya ada sistem menurunkan barang, kayak itu menaikkan, kayak gitu. Kalau mobil-mobil sedan gitu kan, ya udah cuma dijalankan aja gitu ya. Gitu. Seperti itu sih. Oke, ini buat anak-anak bisa diajarkan untuk berhitung kayak gitu. Bisa dilepas. Tuh. Nah, ini bisa dilepas. Bisa dilepas juga. Bisa diganti-ganti. Oh gitu. iya. Gitu sih. Oke, bagus banget nih ya. Nah, ini versi yang lebih panjang itu loadingnya. Legal logging. Biasanya kalau lihat-lihat di jalan raya yang bawa kayu-kayu besar. Terinspirasinya dari situ juga ya? Iya. Nah, gitu. Ya, ini
banyaknya produk dari Mas Dias ini bukan proses semalam aja, tapi ada banyak cerita di baliknya. Habis ini kita bakal bahas itu ya. Kalau bicara mengenai mendapatkan ide dan segala macem, apalagi berhubungan sama kerajinan ya, itu kayaknya ide itu jadi yang utama sih, jadi yang penting gitu ya. Kalau Mamin itu kan keahliannya memasak gitu ya, lebih mengandalkan rasa. Tapi kalau udah kerajinan, yang dibutuhkan tuh kayaknya mikir, mikir ide, lebih kreatif dan segala macam. Betul gitu nggak sih, Mas Bias? Ya ada betul ada enggaknya sih. Oh enggaknya gimana tuh enggaknya tuh? Karena saya sendiri kan memang nggak punya basic kayu mbak. Saya nggak punya basic kayu, cuma saya seneng desain. Dia akhirnya contohnya dilihat di Pinterest, cara bikinnya lihat di YouTube kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi kalau zaman sekarang tuh nggak ada yang sulit sebenarnya. Iya sih betul. Nggak ada yang sulit, cuman tinggal mau atau ini enggak. Aja. Tinggal kalau udah mau, tinggal cari aja gitu ya sekarang ya. Oke. Dan waktu itu sih memulai karir dunia kayu itu nggak bikin kayak gini kan, bikin kursi yang sederhana. Jadi kita manfaatkan alat yang ada. Kita mau bikin apa kayak gitu. Jadi jangan memaksakan ketika kita nggak punya, misalnya nggak ada bahannya gitu ya, nggak punya mesin table saw atau apapun ini, kita nggak, kalau misalnya nggak punya ya cari yang lain lah kita seperti itu. Ya sih kadang ada orang yang kalau misalnya mau usaha gitu ya, nggak ada ini ya udah mandek deh. Selesai ya kayak gitu. Kalau saya lebih ke ketika ada alat itu, apa yang kita bisa buat dengan alat itu, gitu. Memaksimalkan yang ada gitu ya. Nah, dari sekian banyak ini boleh tahu nggak nih mana yang best sellernya mana sih Mas? Best seller yang paling sering dicari orang gitu, apalagi yang di pameran-pameran kemarin. Iya, kalau yang pameran kemarin ini Mbak, ini rumah-rumahan itu diorama ini yang luar biasa ini waktu pameran kemarin sampai bikin habis, di tempatnya sampai loh. bikin di booth kayak gitu. Kayak gitu aja. Dan sampai sekarang pesanannya dari luar kota atau dari mana aja sih Mas? Kalau yang seperti ini kebanyakan di luar kota Mbak. Luar kota ya? Iya. Lebih pasarnya ketika kalau pas pameran gitu saya ketika kita ngomong limbah ya, recycle apalagi upcycle, daur ulang kayak gitu, orang-orang di kota-kota besar tuh ada yang interest dengan hal yang seperti itu. Bahkan kemarin waktu pameran didaur ulang gitu ya. Pameran itu ada mbak-mbak itu beli seperti ini tuh 4 mbak. Ada 4 item, dia beli 4 item. Tak total harganya sekitar 360.000. Tak diskon karena sudah beli banyak, dia nggak mau. Dia nggak mau beli tak diskon tuh nggak mau. Alasannya apa tuh? Alasannya saya tuh senang lihat masnya tuh ini bikin dari limbah. Masnya itu memanfaatkan limbah tuh saya senang. Jadi nggak usah pakai diskon aja. Waduh, kayak gitu. Seneng loh ketemu kayak gitu. Asli. Bahkan saya tuh pernah Mbak waktu di Surabaya itu bikin seperti ini itu awal-awal dulu tak jual 30.000 Mbak. Tapi ada yang nawar 60.000. Kok bisa? Gitu. 30.000 ditawar 60.000. Tak kasihkan 2, enggak 1 aja, kata tante-tante usia mungkin 50-an lah kayak gitu. Kamu jangan jual murah di sini, kayak gitu di Surabaya. Di mana tadi? Di Surabaya. Di Grand City waktu itu pamerannya. Jangan jual murah di Surabaya kayak gitu. Saya ini sampai itu memanfaatkan limbah, aku seneng kayak gitu. Ternyata nanti sampai kalau aku sampai rumah nanti tak fotoin ya koleksiku. Ternyata kolektor beliaunya. Ya. Ibunya tuh kolektor. Ketika dia pergi ke luar negeri, Singapura, ke Jepang itu dia membeli kerajinan yang ada di sana, dibawa pulang dikoleksi. Oh, saya baru tahu ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya nanti kalau ini dijual di pasaran ya nggak laku, Mbak. Iya. Karena ini masing-masing wilayah kan beda. Segmen pasarnya beda. Segmen pasarnya segmented banget. Cuman kecil, tapi ketika dia udah
menemukan itu berarti sudah klik gitu. Saya nggak terlalu nawar masalah harga gitu. Karena betul. hal seperti ini kan antara senang atau tidak senang, bukan jelek atau nanti bagus. akan menemukan pembelinya gitu ya. Iya. Barang-barang ini akan menemukan pembelinya di tangan yang tepat gitu. Iya, betul. Malah tadi ada yang ditawar lebih tinggi ya, karena itu tadi menghargai proses pembuatannya juga, kemudian dibuatnya dari barang-barang bekas juga gitu. Nah, kalau gitu kita boleh balik ke awal dulu ya Mas ya. Awal mulanya dulu apa namanya, sekedar menjual produk dari kakak aja, kemudian mencoba untuk ya udah deh coba bikin kursi gitu kan. Sampainya sekarang berarti ada di bawah boleh disebut di bawah binaan Disperindak ya? Disperindak. Oke. Sama Dinas Koperasi. Itu gimana tuh awal mula ketemu Dulu kan mulai usaha ini 2015 waktu yang masih bawa produknya Mbak itu yang dari Cepu sana. Dari Cepu. Jadi saya tuh bisa dikatakan merengek-rengek kepada dinas lah waktu itu. Oh gitu. Cari Langsung nama. Oke, berarti jemput bola ke sana Jemput ya? bola ya, minta ke kantor, ke dinas. Dulu masih Disperindak, diminta ke sana. Pak, Bu, kalau ada pameran saya diajak. Ini produk kami kayak gitu. Dan suatu ketika ada pameran kami diundang. Kami diundang pameran itu, kita dikasih 1 stand. Alhamdulillah dikasih 1 stand. Kita intinya kalau kita kan pengennya berjualan Mbak, kita jadi tanggung jawab kayak gitu. Jadi kita misalnya dikasih stand selama pameran itu selama 5 hari ya kita datang selama 5 hari seperti itu. Kita benar-benar kita jualan di situ, memaksimalkan situ ya. Sekali di situ. Awal mulanya dari dinas Disperindak kayak Diskoperindak kayak gitu. Oke, sampai akhirnya ada pelatihan-pelatihannya di pelatihan-pelatihan. Apa aja tuh? Boleh salah satu deh. Salah satu Pelatihan yang paling diingat banyak gitu. sih Mbak. Pelatihan salah satunya manajemen keuangan atau gimana sih cara finishingnya. Ya kemarin yang kita difasilitasi sama Dinas Disperindak itu kita uji kompetensi BNSP apa namanya finishing oles gitu di Semarang kemarin Mbak. Oh di Semarang. Di Semarang kita nginep selama 5 hari di sana. Oh iya. Kayak gitulah. Dan itu kerasa banget dampaknya untuk kedepannya ini. Iya seperti itu. Oke. Ya, gitu ya ini teman-teman ya. Jadi memang ada andil dari dinas-dinas terkait nih untuk mendukung UMKM-nya Mas Dias gitu ya. Dan ini juga yang uniknya perlu diketahui kalau Mas Dias ini juga ikut di dalam Formaker Pasuruan. Forum Mebel Kerajinan dan Seni. Ini katanya di Indonesia cuma ada 2 Mas. Iya, sementara ada di Jogja pusatnya, kemudian ada di Pasuruan cabangnya. Di Pasuruan, gitu. Oke. Jadi apa sih Formaker ini? Formaker itu sebenarnya ajang silaturahmi aja sih Mbak. Kumpul-kumpul pengrajin, bukan pengrajin, yang punya bos-bosnya lah istilahnya. Gitu. Kita kumpul di sana ada pengrajin mebel dan craft. Sementara kalau di Pasuruan nggak gitu. Kalau di Jogja seninya tuh ada di sana. Jadi lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Okay. Kita masih kalau dikatakan formaker masih tentang kayu aja selama ini di Pasuruan. Kalau di Jogja ada namanya logam itu juga masuk ke sana. Oh, logam-logam juga ya. Masuk formaker. Kalau di sini masih perkayuan kayak gitu. Mungkin di sana ada batik juga. Batik mana? Gitu batik. Ya? Jogja besar. Bahkan ada yang dosen kayak rektor itu ada di Formaker itu, yang punya hotel gitu. Ya? Iya. Jadi nggak hanya berkutat dengan kayu. Kayak gitu. Menarik loh ya. Pengacara juga ada kayak. Dengan berbagai latar belakang. Latar belakang. Karena mau nggak mau kita sebenarnya membutuhkan mereka yang tidak satu, misalnya kalau kita kumpulnya dengan tukang kayu tok ya akhirnya kayak gitu. Justru akhirnya nggak bisa berkembang lebih maksimal ya. Misalnya kita punya relasi yang punya hotel, perkumpulan hotel kan siapa tahu kita bisa ngisi di sana furniturnya atau kerajinan bisa masuk, bisa masuk ke sana. Seharusnya kayak gitu, kita berkembangnya tuh ke sana. Tidak hanya kumpul jaringannya lebih banyak gitu. Lebih besar, meluaskan jaringan. Baik. Nah, ini yang juga kita pengen tahu, apa sih yang membuat mainan anak-anak nih terutama ya dari Art Dias Gallery ini punya nilai tambah gitu? Kalau mainan anak ini kan satu, dia
Satunya dia pakai limbah kayu, kita manfaatkan limbah kayu, jadi ada nilai lebihnya, kita secara tidak langsung kita mengurangi membantu tidak memotong pohon-pohon lagi lah yang baru. Nah, itu dari limbah. Okay. Kemudian yang kedua ini untuk finishingnya Mbak, ini pakai cat akrilik yang water based, jadi nggak pakai thinner, jadi lebih aman kepada anak-anak. Seperti itu. Jadi teman-teman yang juga harus tahu, salah satunya ini aman untuk anak-anak, bahkan dari catnya ya Mas ya. Catnya pun juga aman nih untuk anak-anak gitu. Berarti itu sih. Makanya kenapa yang juga harus dihargai adalah prosesnya, kemudian idenya itu sih. Ini Lia pernah dikasih tahu sama satu orang gitu ya dulu. Kalau mau beli sesuatu gitu, terutama kerajinan gini, nggak usah dilihat barangnya doang, tapi dilihat juga idenya orangnya gitu, kreatifnya orangnya tuh kayak apa, itu yang mahal kayak gitu. Wah, dan ini teman-teman bisa beli ya. Sekali lagi ini dijual ya, bukan pajangan doang. Ini bisa dikoleksi, barangkali teman-teman ada yang kolektor juga. Gitu. Barang-barang unik. Ini boleh banget nanti kontak Mas Dias biar dikasih tahu ada koleksi lebih banyak lagi ya di rumah Mas Dias ya. Iya, banyak lagi. Ada tempat tisu. Oke, jadi teman-teman bisa kontak nanti. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM itu adalah misalnya ketika jualan otomatis ada turunnya juga, tapi yang namanya bisnis juga ya nggak mungkin naik terus gitu ya, pasti ada naik turunnya juga. Nah kita pengen tahu dari Mas Dias kayak apa sih menyikapinya. Pernah ada tantangan yang benar-benar bikin drop nggak waktu itu? Pernah Mbak. Pernah ya? Pernah. Sampai akhirnya niatan untuk selesai lah ya? mau menutup usaha ini pernah. Jadi waktu itu kan kita waktu pandemi itu justru kita naik penjualannya naik. Kita jual rak dinding atau home dekornya itu naik seperti itu waktu itu. Dan setelah pandemi menurun, omsetnya juga ikut menurun. Kayak gitu. Dan waktu di 2022 kalau nggak salah itu ada pendaftaran CPNS itu. Melihat peluang tertarik ya. Jurusannya ada di Pasuruan, di Kota Pasuruan ada. Ikut nggak ya? Tapi akhirnya salat istiqoroh. Akhirnya saya mikir juga perjuangan usaha ini selama 4 tahun kok sia-sia nanti ya. Apa mau dibiarkan gitu aja gitu. Akhirnya udah nggak jadi ikut CPNS, akhirnya fokus ke sini lagi. Jadi cari peluang yang lain dari segi produk ya. Dari segi produk makanya kayak mobil-mobilan ini termasuk produk yang baru Mbak. Saya fokus ini baru. Lebih fokus ke sini nantinya. Seperti itu. Alhamdulillah respon dari customer bagus sih. Bagus ya, gitu. Sejauh ini ya. Peluang-peluang itu ada model bisnisnya nanti kita bikin workshop kerjasama dengan sekolah, dinas pendidikan. Ada kerjasama dengan sekolah nantinya? Belum. Rencananya begitu. Rencana ke situ. Oke. Gitu sih. Berarti berkolaborasi gitu ya. Dan kalau tantangan kayak gitu ya, lebih ke pilihan gitu ya, untuk tetap ada di bidang ini ataukah terjun ke yang lain gitu. Kalau momen yang paling menyenangkan apa nih Mas? Momen selama menjalankan UMKM? Sebenarnya bikin kayak gini menyenangkan sih Mbak. Karena saya ya senang apa yang saya lakukan itu. Betul. Senang, menyenangkan. Jadi kita nggak ada beban seperti itu. Cuman momen menyenangkan tuh ketika barang kita tuh dihargai Mbak. Dihargai. Disenangi. Terus ya kayak tadi nggak mau diskon karena saya memanfaatkan limbah kayak gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau ada orang yang beli misalnya yang menurut saya tuh harganya udah tinggi, cuman
customer itu tinggal nunjuk itu. Nggak salah karena emang udah ini kok apa namanya Iya. sesuai dengan barangnya kok, sesuai dengan kualitasnya kok gitu ya, Iya, nggak masalah gitu. harga ya. Oh iya bener, Serunya seneng tuh juga situ, di situ. ketika kita dihargai itu seneng Iya sih. sih, Kayak karena gitu. kan ini buatan ya, maksudnya buatan diri sendiri Iya. ya. Jadi ketika ada Handmade. orang yang menghargai apa yang udah kita bikin, itu rasanya lebih ke bangga juga biasanya. Iya. Oke, seneng juga ya kalau ada yang kayak gitu ya, nggak perlu nawar. Udah itu mas, tinggal tunjuk aja. Iya. Itu pernah dialami di pameran kan? Iya. Oke, lebih banyak ke Ya, pameran-pameran. kalau yang kemarin tuh saya lakukan workshop Mbak sama tetangga-tetangga anak-anak kecil Oh, itu. gitu. Jadi bikin gantungan kunci, gambar-gambar yang sederhana. Tapi ya ini agak salah saya juga sih. Jadi Kenapa tuh? ide itu muncul ketika liburan sekolah kemarin Mbak. Liburan sekolah kemarin tuh kurang 2 hari selesai. Saya baru ngadain workshop. Jadi hari Minggu. Kepikirannya hari Minggu baru kemarin, 2 hari ini iya, apa namanya? mau selesai. Mau selesai liburannya. Hari Minggu kemarin saya bikin sama tetangga itu bikin. Pertama cuman 2 orang, 2 orang terus tetangga lain main ke rumah, mau dong ikut. Akhirnya buat, terus besoknya itu Senin kan masih libur tuh, tanggal 1 kan masih Banyak libur. yang ini. Main. Ayo Om bikin lagi Om. Kenapa nggak kemarin pas libur awal ya gitu? Iya, ayo bikin lagi Om, kayak gitu. Kayak gitu. Berarti emang responnya bagus ya? Ya. Dari tetangga, anak-anak gitu ya? Ya tujuan kita juga ada sosialnya juga sih Mbak, free, gratis untuk tetangga kayaknya. Memang kita pengen apa namanya menyisihkan waktu kita untuk biar anak-anak itu nggak mereka bisa mengisi waktu luang. Iya, waktu luang dan nggak main HP. Nggak main HP, betul. Lebih ke positif juga karena kan kegiatannya ya. Oke, kita bicara soal pemasaran deh Mas, gimana tuh? Beda ya, soalnya kalau Mamin kan kita tahu ya pemasarannya kayak apa gitu. Kalau yang barang-barang kreatif kayak begini gimana Mas? Kalau saya sih ada offline ada online Mbak. Oh ada offline. Offline-nya itu dulu saya apa namanya ada namanya Selia Karsa dulu di Bonagung itu Mbak, di Pangsut yang pojokan Margo Utomo. Itu ada kita ngumpul di situ, kita ada toko di situ. Cuman tahun kemarin saya keluar dari situ. Tapi ada beberapa barang juga ada yang di MPP Mart, MPP Mart Pelayanan Publik itu di sana. Ada beberapa barang saya di sana. Ada juga di DPR Mart. DPR Mart gitu. Yang offline ya itu. Atau bisa datang juga ke rumah. Ke rumah ya. Rumah, Jalan apa Mas? Rumahnya di alamatnya? Perumahan Perum Geraha Candi. Perum Geraha Candi. Nomor L7. Bakalan Bukul Kidul. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu produk apa aja sih yang bisa dibeli gitu ya, ada kerajinan apa aja tuh bisa langsung main ke rumahnya Mas Dias juga ya? Iya bisa, boleh. Kalau aja mau custom juga itu bisa gitu. Yang online saya memanfaatkan di apa namanya media sosial, di Instagram, Facebook. Kemudian ada juga yang di marketplace. Di marketplace, Tokopedia, bisa. Shopee. Tokopedia, Cuman saya kan masih di direktur Ijen ini. Dirjen ini ya. Masih dirjen ini. Jadi saya belum fokus ke marketplace-nya. Cuman ada beberapa item sudah saya upload di sana. Oke, bisa lah ya untuk nanti teman-teman coba lihat gitu di marketplace, atau kalau enggak bisa langsung datang ke rumahnya Mas Dias ya. Kayak gitu. Nah, tadi yang bicara soal melibatkan sekolah itu rencananya kayak apa sih Mas? Jadi kita coba masuk ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah mungkin ada ekstrakurikuler atau seni kerajinan gitu ya. Coba saya kalau workshop secara umum sudah pernah saya lakukan. Oh pernah lakukan Mbak. Cuman ini kalau ke sekolah kan satu apa yang pesertanya kan banyak seperti itu. Untuk agenda terdekat ini kerjasama sama SMP 4 kemarin. Sama SMP 4. SMP 4 itu kan kurikulum merdeka tuh Mbak. Jadi saya dikasih kesempatan untuk memberikan apa namanya pengetahuan tentang kayu di sana, bikin kayak gantungan kunci atau tempat tisu dan gitu, seperti itu. pemanfaatan gitu ya, termasuk pemanfaatan limbah juga seperti itu. Okay. Di
biar mengedukasi anak-anak sih Mbak. Wah, karena kita tahu sendiri Pasuruan ya kayunya melimpah Mbak. Jadi ya, di Pasuruan sendiri itu banyak mebel juga. Cuman ini Mbak yang jadi masalah itu Pasuruan tuh anaknya atau SDM-nya atau gini ya. Apa tuh? SDM-nya nanti akan nggak ada, akan punah nanti. Karena akan punah untuk mebelnya. Oh, jadi itu dari faktor anaknya sendiri, ada juga faktornya dari orang tua. Orang tuanya itu punya usaha mebel, cuman jangan kerja di mebel, kerja di perusahaan ini kan. Jadi nggak ada penerusnya. Penerusnya ya nggak ada nanti. Coba kita edukasi mulai dari mungkin dari tingkat SD lah kayak gitu, edukasi. Biar tetap hidup ya. Biar tetap hidup, karena mungkin dari orang tuanya sendiri mebel furnitur kayak gitu aja. Cuman kita bisa loh bikin produk selain mebel, produk turunannya. Kita jangan membalikkan tangan dari furnitur ke craft, nggak seperti itu konsepnya. Cuman lebih mengembangkan lagi diversifikasi ya. produknya. Produknya tuh misalnya kamu jualan meja, seharusnya meja tuh ada tempat tisunya. Jadi ada turunannya gitu ya. Saling melengkapi kayak gitu. Jadi kan jangan terlalu fokus ke furnitur. Coba jadi lebih berkembang, kemudian seperti itu. Kesempatan untuk laku di masyarakat juga lebih besar ya. Cari peluang-peluang yang baru. Ada peluang baru lagi. Itu salah satu rencana ke depan yang semoga bisa terrealisasikan ya Mas ya. Kita pengen tahu ya dari Mas Dias, kira-kira dulu nih awal mula menjalankan UMKM ini berapa sih modalnya dan rata-rata penghasilan sekarang udah ada di digit berapa gitu. Langsung ketawa nih Mas Dias kalau bicara soal modal dan penghasilan. Gimana nih Mas, modalnya tuh berapa sih dulu bikin kayak gini? Kalau modal sih sebenarnya yang beli alat sih Mbak ya. Waktu itu ya nggak langsung banyak gitu Mbak. Jadi kita ngisikan waktu itu masih kerja itu kan. Itu saya ingat tuh beli gerinda dulu, beli board dulu, sama beli step by step gitu. gergaji jigsaw tuh kayak gitu, paling sekitar 1,5 juta paling. 1,5 juta tuh untuk alat ya? Alatnya itu yang awal mula kayak gitu, jadi nggak langsung beli blok banyak itu enggak. Kalau modal masih modal sendiri lah Mbak. Dan saya nggak mau pakai perbankan. Udah jadi kalau investor boleh lah. Udah jadi komitmen lah ya sama diri sendiri itu, nggak mau pakai yang lain deh. Ini untuk dari diri sendiri aja gitu. Modalnya seadanya saja Mas. Kurang lebih 1,5 juta untuk peralatan dulu ya. Sekarang alhamdulillah sudah punya table saw, punya board duduk, punya mesin amplas, lebih lengkap ya. Lebih lengkap lah. Bukan nyicil ya, nabung dikit-dikit menyisihkan kayak gitu. Dan sekarang dengan usaha dan kerja keras gitu, rata-rata penghasilan per bulan berapa nih? Kita pengen tahu ya, di-spill dikit aja ya. Masih 1 digit lah. Masih 1 digit lah ya. Ada 1, 2, 3 langsung di ini ya, bukan di-spill lagi ya. Ya masih di bawah 5. Di bawah ya. Oke, di bawah 5, di bawah 4. Iya, di bawah 5. Kisaran di bawah 5 gitu ya. Dengan perjalanan kurang lebih berapa tahun Mas? 2015 ya? Kalau yang bikin sendiri kan 2018. 2018 ya, 2018 sampai ke 2024 ya. Oke, dan teman-teman juga nggak bisa lihat langsung penghasilannya berapa karena ada proses panjang di balik itu ya, ada proses panjang di balik itu. Jadi mungkin ada nih misalnya pemirsa yang juga barangkali ingin merintis UMKM gitu, kemudian seringkali kan terkendala modal nih, ya kan, ada modal ya udah mandek gitu, atau tiba-tiba langsung jegrek pengen penghasilan berapa tapi belum jalan. Biasanya ada yang kayak gitu. Dan
Kalau dari Mas Dias ada nggak mungkin pesan atau tips trik dikit aja buat teman-teman yang mau merintis UMKM gitu? Apa? Kalau mau rintis UMKM tuh, kalau dari segi modal sebenarnya modal kita sehat aja itu udah miliaran itu, kayak gitu sih. Saya baca bukunya Sabtu Hari, kembali ke titik nol itu, banyak cara sebenarnya kalau kita mau usaha dan tidak punya modal. Salah satunya yang pertama itu apa namanya, reseller atau reseller kayak gitu, menjualkan barang orang lain seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kekurangan modal bisa kita dari keluarga dulu, misalnya orang tua atau saudara kayak gitu, coba kita pinjam dulu kan, tanpa bunga ya, yang pastinya kan tanpa bunga kalau pinjam saudara. Yang buat modal yang kayak gitu. Yang ketiga, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman apa namanya, investor lah ya. Jadi misalnya cari investor kayak gitu. Kita punya konsep usahanya seperti apa, coba kita tawarkan ke investor seperti itu. Yang pasti pembagian hasilnya nanti bisa jelas ditulis. Meskipun kecil, misalnya cuma 5 juta kayak itu, cuman yang itu harus ditulis Mbak ya. Tertulis kamu dapatnya berapa itu harus tertulis. Seperti itu sih. Oke, yang penting juga jangan berhenti belajar ya. Jangan coba-coba Bang. Gitu ya. Iya, pesannya dari Mas. Jangan coba-coba Bang. Kalau jangan coba Bang itu ya menjerat lah. Iya, menjerat banget. Jadi cobalah untuk apa namanya, seperti yang Mas Dias bilang tadi, dari keluarga dulu gitu ya, saudara atau cari investor. Iya kayak gitu. Terus kalau kita mau bikin usaha itu lakukan apa yang kamu punya dulu. Maksudnya dalam artian, kamu jangan gini loh. Konsepnya tuh apa yang kamu punya dulu itu dimanfaatkan kayak gitu. Sama kayak juga usaha ini kan dengan alat sederhana. Saya mau bikin apa dengan alat sederhana seperti itu. Jangan memaksakan, nggak ada ini. Nanti bakal membuat kita tuh down. Jadi akhirnya kita nggak akan melakukan usaha itu lagi kayak gitu. Apa yang punya manfaatkan semestinya, kayak gitu sih. Itu ya teman-teman ya, semoga bisa jadi salah satu inspirasi juga. Apa yang ada, apa yang kita miliki sekarang tuh dimanfaatkan dulu, dimaksimalkan dulu. Kalau misalnya nggak punya satu bahan apa, ya udah cari yang ada dulu deh, gitu ya Mas ya. Kenapa saya juga berani usaha kayu, karena ya salah satunya cari yang bahan baku yang melimpah dan murah. Melimpah kan ya, murah kan barangnya. Kayak seperti ini kan kita kalau di Pasuruan sendiri kan memang pengrajin mebel ya. Sisa-sisa kayu kan banyak banget. Limbah-limbah kayu kan banyak gitu. Ayo dimanfaatkan. Monggo teman-teman Pasuruan yang lain itu manfaatkan limbah-limbah kayu yang ada tuh, bikin apa yang tuh justru diajak loh sama Mas Dias ya. Iya. Kita jangan bersaing lah, maksudnya kita kolaborasi. Kalau mau bikin apa gitu, kita bisa bertukar ide kayak gitu. Sangat membuka kesempatan itu ya Mas Dias ya. Sangat banget Mbak. Saya tuh berpikir, ada teman namanya Mas Roso itu berpikir kita tuh nggak bisa kaya sendirian, kita nggak bisa sukses sendirian, kita ngajak teman ya, contohnya kolaborasi kayak gitu. Misalnya mau bikin apa, ya ngobrol-ngobrol aja. Ini membuka kesempatan loh buat teman-teman yang barangkali punya ide dan kayaknya nyambung nih kalau misalnya mau ngajak Mas Dias juga, barangkali boleh. Ini bisa ya langsung. Misalnya nggak ada alat, saya punya alat, kolaborasi ya. Gitu. Baik. Nah, ini waktunya kita buat tahu harga masing-masing produk ini nih, teman-teman yang tadi belum dikenalkan. Jadi kita pengen tahu dulu yang jam dinding dulu deh. Jam dinding ini juga terinspirasi. Apa sih namanya Mas? Jati jam. Jati jam. Kenapa jati? Karena ini dari kayu jati ya. Termasuk ini tuh saya terinspirasi dengan IKEA Mbak. Kalau di IKEA itu barangnya tuh ada detailnya Mbak. Jadi ada ceritanya, meskipun dikit ya. Nah, ini ada ceritanya, dari kayu jati berhutani yang tak terpakai. Ada ceritanya. Tidak rela kayu jati menjadi kayu bakar. Ini ada ceritanya. Di situ dicantumkan ya. Terus ada juga informasi produknya, bahannya itu dari apa, terus ada mesin jamnya itu mereknya apa, finishingnya ini pakai natural finishingnya.
bahkan ukuran produk, diameternya, frame-nya berapa, kayunya berapa. Detail ya. Sama Detailnya ada panduan perawatannya juga. Oh, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini. Nah, ini di masing-masing produknya Mas Dias tuh udah disertakan bukan cuma harganya, tapi juga ada sedikit ceritanya, informasi produknya, kemudian ukuran dan juga panduan perawatan gitu ya. Kalau Jam dinding ini? Jam dinding ini saya jual 200.000. 200.000 rupiah. Oke. Ini cantik loh. Kalau misalnya ditaruh di kamar gitu misalnya. Biasanya kan lebih ke apa namanya yang pengen didekor pribadi gitu ya, semaunya sendiri lah pokoknya. Itu pakai yang kayak gini estetik. Kalau beli gitu. jam ini Mbak, Mbaknya tuh satu-satunya yang punya kayak ini. Karena kayunya pasti berbeda. Kayu jati perhutani loh ya. Kayunya kan potong-potongannya masih berbeda. Nggak sama dengan produk yang diproduksi massal gitu, nggak sama gitu ya. Oke, itu 200.000 rupiah untuk jam dinding yang besar ini nih ya. Kemudian lampu ini nih, lampu fleksi. Lampu fleksi. Lampu ini saya jual 150.000 Mbak. Simple, nggak memakan tempat juga. Nah, sekali lagi di sini teman-teman ada informasi produknya, kemudian ukuran produknya, panduan perawatannya apa gitu ya. Ini 150.000 rupiah. Oke, ini bagus untuk apa namanya, lampu belajar atau lampu tidur. Lampu tidur. Di side table gitu. Kemudian produk apa lagi nih Mas? Yang ini Mbak. Nah, itu yang tadi juga sempat laris banget nih yang di pameran. Kalau ini apa sih nyebutnya Mas? Diorama. Oh, diorama tadi ya. Diorama ini relatif Mbak. Kalau yang besar kayak gini saya jual 100.000. 100.000 rupiah? 100.000 rupiah. Ada juga yang misalnya yang kecil ini sekitar saya jual 55.000. Tadi relatif. Apa namanya? Tergantung size. Tergantung size sama jumlah rumah-rumahnya kayak gitu. Sama juga kerumitannya. Iya, kayak gitu sih. Kemudian ada bestseller ini. Kemudian ada mana? Apa lagi tuh? Nih boneka ini. Boneka kayu ya. Boneka kayu ini saya jual 15.000 bonekanya aja. Nanti berbeda-beda aksesorisnya. Oke. Ya, aksesorisnya misalnya ada yang pakai pedang-pedangan, ada yang kemarin ada anak-anak kecil tuh bikin roket di belakang. Beda lagi. Gitu. Nanti ya termasuk ini juga bisnis model yang nantinya saya kembangkan Mbak. Jadi satu paket mau pakai apa, tinggal pilih tik. Tergantung mau bikin bendera atau tulisan kayak apa. 15.000 rupiah. Kalau bonekanya untuk boneka kayunya ya. Boneka kayunya 15.000 rupiah. Gitu. Aksesorisnya ini teman-teman bisa pilih sendiri tapi ya. Boleh pilih sendiri. Boleh pilih sendiri. Oke, beda nanti ya. Ada gantungan kunci. Gantungan kunci ini. Gantungan kunci? Saya jual 5.000-an Mbak. 5.000-an aja. Ini tertarik untuk kayak semacam atau misalnya mau bikin sendiri gitu. Nanti sendiri bisa. Bisa. Itu semuanya disediakan sama Mas Dias ya? Iya, disediakan. Oke. Nih, bagus nih teman-teman nih. Macam-macam. Atau misalnya mau dibikinkan apa namanya? Sketnya. Kalau anak-anak kecil kemarin saya bikinkan sketnya, Mbak. Jadi tinggal mewarnai aja. Mewarnai aja kayak kasih pensil, kalau misalnya gambar bunga itu nih bunganya nanti diwarnai apa kayak gitu. Jadi mereka tinggal mewarnai gitu. Tapi ada juga yang kemarin ada yang waktu pameran di MTV kemarin. Nanti mbaknya pengen lukis sendiri, bikin apa gitu. Jadi cuma sedia gantungan kunci yang udah polos aja gitu ya Mas ya. Oke. 5.000 rupiah aja nih untuk berbagai macam gantungan kunci ya. Kemudian ada jam meja ini dari kayu jati. Ini saya jual 75.000 rupiah. Oke. Tinggal pasang jam baterainya. Baterainya bonus baterai lah. Nanti bonus baterai kok ya. 75.000 rupiah. Nah, untuk macam-macam mobil-mobilannya saya juga jual bijian. Kalau yang ini per biji ini 25.000. 25.000. 25.000 mobilnya aja. Kalau ada ininya saya jual 45.000 Mbak. 45.000. Beserta aksesorisnya ya. Ada aksesorisnya kayak gitu. Kemudian kalau yang size-nya lebih gede nih, yang apa namanya truk gandeng ini 65.000. 65.000. Sudah plus aksesoris. Udah dapet ini ya kok aksesoris apa nih
kayu-kayunya gini. Ini dari asem, kayu asem, Mbak. Lucu loh ya. Jadi kayak real gitu. Ini yang ini untuk apa? Towing, mobil towing. Mobil towing. Ini nggak tahu sih Lia nama mobilnya apa nih gini nggak tahu. Ini namanya mobil towing ya. Towing. Oke. Oh ya yang tadi bisa dilepas. Ya, kayak gitu. Ini berapa nih Mas? 65, Mbak. 65.000 rupiah. Ini aja. Iya ini aja kan, yang Ini besar aja. ini aja ya. Insya Allah. Kalau yang kecil tadi per piecesnya 25.000 rupiah. Ini teman-teman 25.000 rupiah ya. Kalau yang gede ini nih 65.000 rupiah ini. Nah, jadi kalau misalnya mau bawa pulang ketiganya, ya tinggal dijumlahkan aja ya. Oke. Yang kecil ini? Sama Mbak, ini 65. Ini 65 ya. Oh iya sih. Ganti. Bedanya cuman ini bisa dilepas gitu. Ya bisa dilepas. Kayak kereta gitu kan. Gandeng. Oke. 65.000 rupiah. 65.000 rupiah. Ini juga Ya, 65. sama. Iya sih, size-nya soalnya hampir mirip juga. Nih teman-teman, dan ini bisa dilepas juga ya Mas ya? Bisa. Bisa dilepas. Ada aksesorisnya tuh. Ini juga tuh, ini bisa dilepas. Wah ini buat anak-anak jadi kreatif nantinya sih. Oke, itu ya produk-produknya Mas Dias. Dan ada lagi nggak produk yang perlu dikenalkan? Cuman sayangnya belum bisa dibawa gitu di rumah. Lihat aja di Instagram, Mbak. Ada di Instagram. Udah lengkap ya situ Udah ya? lengkap itu. Oke, apa tuh Instagramnya Mas? @dias_galeri. 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 Galeri ya. Iya, itu di sana. Double L Double R. pakai Y, galeri. Galeri. Oke, itu dia. Jadi teman-teman bisa langsung cek Instagramnya Mas Dias sekarang juga. Kita sudah ada di sesi terakhir ya untuk pojok UMKM bareng sama Mas Dias hari ini. Ada yang ingin disampaikan gak nih Mas? Pesan untuk mereka yang sedang merintis atau yang sekarang juga lagi melakoni UMKM gitu. Apa nih dari Mas Dias? Supaya bisa bertahan, supaya bisa lebih berkembang lagi. Apa nih? Yang pertama kalau kita punya ide atau gagasan itu segera dieksekusi lah istilahnya. Oke. Apa yang ada di kepala itu Langsung gitu dilaksanakan. Karena ide itu sangat rentan ya. Rentan dalam artian ketika kita punya ide itu terus dikomentari negatif sama teman lain terus drop. Betul. Iya. Padahal kita belum mengaplikasikan ide itu gitu ya. Cuman kalau udah dikomentari negatif biasanya langsung nggak jadi. Seperti itu. Mental kita juga ya. Gitu. Terus misalnya kita mau usaha, carilah tren bukan tren ya, terobosan yang baru yang sebenarnya belum ada kayak gitu. Kita bikin produk, misalnya produk yang baru. Cuman memang kalau kita produk baru kita promosinya atau itunya harus bagus kayak gitu. Harus kuat ya. Harus kuat kayak gitu. Cuman ya kembali lagi saya membranding diri saya dengan limbah itu kan juga nggak lama, Mbak. Jadi tapi ketika itu dilakukan itu akan menjadi kuat kayak gitu. Nggak cepet-cepet hilang kayak gitu. Akhirnya orang tuh mengenal Dias itu dari Jampelak kayak gitu, dari limbah kayak gitu. Jadi situ sih branding ya. Yang ketiga itu jangan gampang menyerah ya, jangan gampang putus asa ya. Cari lagi apa yang kita tuh cuman kalau saya konsep bisnis saya tuh kayak gini Pak. Ya agak aneh juga. Pokoknya kita tuh hanya berusaha ya, maksudnya berusaha itu membuat ya gitu. Tapi masalah hasil tuh enggak hak kita, bukan hak Betul kita. Sih. Iya, karena kita nggak dituntut jadi pemenang ya. Iya. Kita hanya dituntut untuk berusaha. Kayak gitu. Gitu sih. Oke, tetap berusaha dan terus berusaha ya teman-teman ya. Ada lagi nggak nih yang pengen disampaikan gitu? Siapa saja yang sudah berperan penting dalam mengembangkan ini? Monggo deh, Mas Dias silakan. Ya, terima kasih buat istri saya lah ya pertama. Yang juga mendukung keputusan resign waktu itu. Iya benar.
Terima kasih buat istri saya, istilahnya apa ya, bisa mendampingi saya sampai sekarang ini ya, bisa yang menguatkan saya, memotivasi saya seperti itu. Kemudian kedua orang tua saya yang sudah almarhumah, kemudian bapak ibu mertua yang support juga dengan usaha kami, seperti itu. Terus dinas perindustrian, perdagangan dan perindustrian Kota Pasuruan yang sudah membina saya, dari pelatihan, memberikan saya kesempatan untuk pelatihan, kemudian untuk pameran, dan apa ya, bisa dikatakan memulai nol dari bantuan dari mereka lah, seperti itu. Kemudian dari dinas koperasi juga sama lah, kita binaan juga dari mereka punya andil lah ya. Iya, punya peran penting juga untuk keberlangsungan. Terus teman-teman formaker yang saya tuh mengenal dunia kayu dari mereka. Dari kayu ini kayu apa kayak gitu. Kemudian untuk finishing, untuk bagaimana cara kerjanya, kita bekerja dengan kayu itu harus kayak gimana, safety-nya kayak gimana, kayak gitu, seperti itu. Ya sama teman-teman yang lain lah, yang baik. Pak Anton yang selama ini saya masih dompleng, Pak. Pak Anton anggota formaker juga. Dari formaker. Tiana Furniture. Nah ini kemarin saya tanya ke mas-masnya ini, Mas sama Helmi, Mas Helmi yang podcastnya itu yang dari kayu siapa saja, sudah ada enggak sebelum saya? Belum ternyata. Baru Mas biasa ini ya. Ternyata di forum saya, di formaker sendiri itu banyak teman-teman mebel yang luar biasa, Mbak. Luar biasa itu dari segi desainnya, berbeda dengan mebel yang ada di pasaran kayak gitu. Pak Anton itu ada Tiana Furniture, beliau dari punya desain itu dari panel, wood panel itu kayu yang ditata satu-satu loh, Mbak. Jadi ada kayak teksturnya kayak gitu. Iya, kayu kecil-kecil disambung-sambung kayak gitu. Di Pak Anton kayak gitu. Sama juga ada namanya Pak Ali, Muhammad Ali itu dia punya CNC. Dia membuat CNC itu mesin yang digunakan untuk mengukir kayu. Tapi basic komputer, Mbak. Jadi sebenarnya ini bisa dikerjakan dengan CNC. Iya. Jadi bikin sini 1000 atau 100 juta, 10 juta pieces ini bakalan dia sama. Karena dia yang ngerjain komputer. Dia tinggal klik, dia mesin tuh jalan sendiri. Kita tinggal tidur, tinggal kemana-mana dia akan ngerjain. Pak Ali. Luar biasa. Ya, laser juga. Ada banyak orang luar biasa di luar sana loh ya. Ada namanya Pak Susetio dengan usahanya Godong Jagat. Itu merubah kayu baru menjadi kayu lama. Untuk ada, Mbak, namanya ternyata di rustic gitu. Ya meja, kursi gitu. Itu ya rustic. Ada juga dia memanfaatkan dari drum bekas itu jadi nakas, lemari. Tahu. Ada yang biasanya jadi kursi ya. Iya. Pak Sustio. Jadi banyak nih teman-teman yang mungkin belum dieksplor ya. Di Kota Pasuruan tuh. Kalau yang kemarin datang nggak di Uniwara, di Wood Festival. Wooden Festival. Ada Wooden Festival di situ. Jadi kita tuh menampilkan karya-karya yang tidak lazim di Kota Pasuruan. Iya, bisa dikatakan. Tapi bernilai gitu. Ada Pak Asim dengan Aida Furniture, ada Mas Fikri dengan Demiki. Yang Pak Sus itu ya eksportir, Mbak. Udah ekspor ke Prancis. Udah main ekspor nih ya. Kan belum ke up. Iya kayak gitu. Belum ke up ya. Ada Pak apa lagi, banyak lah. Ada banyak ya. Banyak. Dan berarti ini salah satu yang juga kita dapatkan dari ngobrol sama Mas Dias ya. Jangan bosan untuk mencari teman baru, apalagi ternyata ada banyak orang luar biasa di luar sana yang kalau misalnya kita berteman sama mereka, berkumpul sama mereka, setidaknya kita tertular lah ya kesuksesan itu ya. Cara-cara beliau untuk menjalankan UMKM, menjalankan bisnisnya, kita bisa belajar dari sana. Iya. Kan silaturahmi membuka rezeki, Mbak. Membuka rezeki. Barangkali dari sana juga gitu peluangnya ada ya. Oke. Nah, ini kontak person yang bisa teman-teman hubungi kalau misalnya pengen pesan, pengen beli segala macam kerajinan yang ada di Mas Dias. Atau mau tanya-tanya dulu nggak apa-apa. Boleh, kalau mau tanya-tanya dulu, bikin workshop gitu ya Mas. Ini boleh saya bantu sebutkan dulu ya. Boleh. Di 0811
355 1717. Sekali lagi di 0811 355 1717. Kemudian Instagram itu ada di @artdias_gallery. Kemudian Facebooknya Artdias Gallery. Tokopedia dan Shopee-nya ada di Artdias gitu ya. Kalau misalnya pengen main ke rumahnya Mas Dias, ini boleh ya Mas ya? Boleh, boleh. Boleh, itu ada di perumahan Geraha Candi L7, Bakalan Bugul Kidul gitu. Udah deh, WhatsApp aja dulu, tanya-tanya dulu gitu ya. Barangkali barang yang dipengen gitu, dikirim gambarnya, ada nggak Mas barang yang kayak gini gitu ya? Bisa tanya-tanya dulu ya. Seringnya tanya-tanya dulu, misalnya custom gitu, ukurannya atau bentuknya, desainnya ataupun finishingnya nanti bisa dibicarakan terlebih dahulu. Tapi ini Mas Dias juga membuka reseller? Belum sih. Belum. Cuman nantinya ada rencana ada rencana seperti itu. Oke, ada rencana yang sana. Salah satu rencananya nanti bakal ada membuka reseller gitu ya, Mas ya. Iya. Oke. Mas Dias terima kasih banyak ya. Sama-sama. Udah ngobrol banyak di podcast kita. Ya, Semoga sama-sama. ada kabar baik dari Mas Dias nantinya ke depan. Semoga berkembang lagi sih. Amin. Ada banyak produk lagi nanti, ada cerita-cerita unik lagi nanti yang bisa kita dengarkan ya. Siap. Dan pemirsa, ini juga waktunya saya Lia Hidayat pamit dari AirPods kita, Ramapati Podcast. Seperti yang tadi banyak obrolan sama Mas Dias ya. Sebenarnya kita nggak dituntut untuk jadi pemenang kok. Kita cuma dituntut untuk tidak berhenti berusaha. Urusan hasil itu sudah ada yang mengatur lah gitu ya. Katanya hasil itu tidak akan mengkhianati proses, katanya begitu gitu loh ya. Baik, kita akan ketemu di episode selanjutnya di AirPods berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.